Ya, boleh, boleh, boleh. Oh ya, Silakan, oke. Paman. Terima kasih. Ya, Nah, ini dia. Nah, ini aja sih. Nah, ini ya. Saya coba share ya. ya, Ini tentang sudah terangkat. ulangan. Coba dibuka. Ya, Ya, sudah kelihatan ya. Jadi sebetulnya kan ini kan yang menjadi klaim ya. Ini kan beruntun ya dari ulangan 1815 sampai ulangan 18 tadi yang Paman De Gea katakan kan sudah ini. Saya cuma ini ya, aja menambahkan saja bahwa sebetulnya kan ini ulangan 18, jadi seorang nabi di tengah-tengahmu ya, di tengah-tengahmu ini kalau di Ibraninya kan mikir BK ya, itu mikir BK itu kan yang dikatakan sebagai tengah-tengahmu ya, di antara saudara-saudaramu ini Mehekya ya, ini kan pengertiannya sebagai saudara-saudaramu ya. Kamoni Yakin, Leka, Adonai, Eloheka, Elah berarti Shimayun. Nah itu kan artinya sebetulnya kan konteksnya adalah memang seorang nabi yang ada di tengah-tengahmu. Mu-nya ini kan sebetulnya kan konteksnya umatnya Musa gitu. Jadi Musa ini berkata kepada umatnya, ada seorang nabi yang di tengah-tengahmu di antara saudara-saudaramu ya. Saudara-saudaramu kan saudara-saudara yang dikatakan Musa kepada umat ya kan sebetulnya kan gitu. Sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu Tuhan Allahmu gitu. Dialah yang harus kamu dengarkan gitu. Nah, konteks saudara-saudaramu ini kalau saya lihat dari pernyataan Kainama, kemudian ada juga Donitan dan kawan-kawan itu adalah konteksnya tidak hanya umatnya Musa yang berbangsa ya atau berkerabat sebagai orang Israel kan gitu, tapi juga dalam konteks yang lebih luas gitu menyangkut juga umatnya uh, Ismail kan gitu. Tapi di sini saya ambil saja konteks saudara-saudaramu ini ada di Imamat 10:6 gitu. Nah ini kan jelas gitu ya siapa yang sebut sebagai saudara-saudaramu gitu di dalam konteks ulangan 1815 ini. Jadi di Imamat 10:6 itu adalah kemudian berkatalah Musa ya kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, saudara-saudaramu ini jelas ya, yaitu sebagai seluruh bangsa Israel. Jadi konteks saudara-saudaramu adalah bangsa Israel. Mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Jadi konteks Imamat 10:6 itu jelas. Jadi saudara-saudaramu adalah seluruh bangsa Israel. Dan di ulangan 18 itu jelas juga gitu. Musa itu kan berkata kepada pengikutnya atau umatnya yang memang notabene adalah bangsa Israel. Kemudian di Imamat 25 sampai 46 itu kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka ya pada anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik, kamu harus memperbudak mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, ini jelas saya, saudara-saudara ini orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam satu sama yang lain. Terus kemudian bilangan 326 itu jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben. Bani Gad dan Bani Ruben ini kan orang-orang yang anak-anak Yakub kan ya gitu, keturunan Yakub kan gitu, sehingga menjadi Bani Gad dan Bani Ruben kan gitu. Jadi bukan dari keturunan Ismail kan gitu. Jadi masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini. Terus juga di Hakim-Hakim 20:13 itu juga maka sekarang serahkanlah orang-orang itu yakni orang-orang Dursila dan yang di Gibea itu supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Jadi jelas gitu. Konteks saudara-saudaramu, saudara-saudaranya itu adalah orang Israel. Hal ini juga diperkuat
di dalam Ulangan 18-18 sebetulnya kan. Ulangan 18-18 kemudian nyambung di 34-10 sampai 12 gitu. Yang kemudian dipelintir hanya oleh teman-teman sebelah gitu, hanya masuk di Ulangan 34-10 saja gitu. Padahal sebetulnya Ulangan 34-10 ini nyambungnya sampai ke 12. Jadi Ulangan 18-18 gini ada seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini gitu. Aku akan menaruhkan firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi seorang nabi yang akan kubangkitkan bagi mereka ya di antara saudara mereka gitu. Nah ini kan kalau misal di dalam Ulangan 34-10-12 gitu. Nah ini seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang-orang Israel. Langsung nyambung gitu. Jadi tidak titik gitu. Jadi tidak berinterpretasi bahwa bangkit di antara orang-orang Israel. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang-orang Israel, titik ya. Karena interpretasinya bukan orang Israel dong gitu. Tapi ini kan ayat ini nyambung gitu. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir. Jadi sebetulnya di Mesir itu sudah tidak ada kenabian dari orang-orang Israel itu hanya berhenti di tahap Musa kan gitu, konteks ayat ini gitu, terhadap Firaun gitu, terutama terhadap Firaun karena Musa sendiri dikatakan sebagai Nathan bagi Firaun kan gitu. Jadi konteks dari Ulangan 34-10 sampai 12 ini adalah sebetulnya kenabian itu terhenti gitu di era Musa gitu ya, di tanah Mesir ya gitu, terutama terhadap Firaun gitu. Setelah itu sudah tidak ada nabi lagi di tanah Mesir kan gitu, pada era Firaun itu gitu. Dan konteks dari Ulangan 18 ayat 18 jelas juga gitu bahwa konteks nabi yang konteksnya aku bangkitkan gitu memang orang Israel. Nah terus kemudian tentang kata kubangkitkan sendiri kan kalau misalnya dikatakan nabi di RT 6 itu kan sulit sekali melihat gitu apakah ada kebangkitan pada nabi di RT 6 itu yang pertama. Terus yang kedua tentang aku akan menaruh firmanku gitu ya, menaruh firmanku, padahal yang firman itu ditaruh ke malaikat kan gitu. Apakah nabi di RT 6 itu apakah seorang malaikat gitu. Dan ya itu yang sebetulnya yang ya dikontradiksi ya gitu. Nah terus ini ada gambaran lagi dari literatur yang saya ambil. Jadi sebetulnya di sini bahwa jelas gitu bahwa Ulangan 18-15 sampai Ulangan 18-18 itu jelaskan bahwa sebetulnya kenabian itu harus dari Israel. Kenabian itu dari Israel. Jadi konteks Ulangan 18-15 sampai 18-18 itu adalah harus dari Israel gitu. Karena dari tipologi perkataan dari ayatnya saja itu merujuk kepada orang Israel. Terus kemudian yang kedua, nabi harus berkata dalam nama Adonai kan gitu. Jadi tidak menggunakan nama-nama yang Allah yang lain gitu. Terus kemudian juga di sini jelas gitu bahwa di ayat Ulangan 34-10 misalnya, Musa itu yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Jadi Musa dengan Tuhan itu pernah satu waktu kan berhadapan muka ya, saling lihat, dan posisi dari wahyuan atau kepada Musa itu kan langsung ya dari Allah kepada Musa gitu. Sedangkan kalau misalnya tipologi yang dialamatkan kepada Muhammad itu tentu berbeda gitu. Tidak pernah Muhammad berhadapan muka kan gitu dengan Allah, dan juga tidak pernah Muhammad mendapatkan wahyu langsung gitu dari Allah. Nah
Kemudian gambaran ini, nah ini yang saya coba sarikan ya, tipologi Musa vs Muhammad gitu ya. Ini kan kita bisa lihat terjadi atau ada hal yang berbeda kan gitu. Kalau misalnya ini dikatakan sama gitu dengan tipologi di Ulangan 1815 itu kepada persamaan antara Musa dengan nabi yang nanti akan datang itu di Ulangan 1815 sampai 1818. Itu yang pertama, itu bahwa kalau jelas bahwa kalau Musa itu adalah seorang nabi yang berbicara langsung pada Allah, dan kenabiannya dibuktikan gitu dengan kesaksian umatnya akan kehadiran Allah melalui Tepani. Jadi kalau kita lihat itu kan jelas gitu umatnya itu tahu gitu kenabian kenabian Musa itu tidak hanya dia berkata-kata kan gitu, tapi juga menyaksikan langsung kehadiran Tepani Allah gitu, yang dalam tiang awan tiang api yang mengiringi langkah umat Musa kan gitu. Terus kemudian di sini di dalam Keluaran 34 sampai 28 itu jelas Musa itu berpuasa penuh 40 hari 40 malam. Terus kemudian ketiga itu banyak referensi yang mengatakan sebetulnya Musa ini monogami ya gitu. Karena perempuan dari Kurs itu bisa diibaratkan sebagai Zipora gitu. Karena tipologi dari perempuan dari Kus itu juga seperti orang Midian kan, dan Zipora ini orang Midian. Gitu. Dan ini Musa menikahi, tapi kalau misalnya dibedakan, ini juga bisa kita lihat ternyata pernikahan dari pernikahan Musa kepada perempuan dari Kus itu juga menimbulkan pertentangan di antara Harun dan Miriam. Jadi itu ada gejolak sebetulnya pada saat Musa itu menikahi lagi kalau misalnya konteks kisahnya seperti itu gitu. Nah, klaim dari Kainama itu Sipora adalah orang dari keturunan Ismail gitu, orang dari Arab gitu. Nah, ini salah gitu. Padahal Sipora sendiri ini jelas gitu di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Sipora ini adalah orang Midian gitu. Jadi bisa dibaca di Keluaran 2 ayat 16 ya. Jadi ia lahir di tanah Midian ya, dan sebagai salah satu 7 putri dari seorang imam di Midian yang bernama Reuel dan Yitro gitu. Jadi sebetulnya Sipora ini adalah orang Midian, dan Midian ini kalau kita track lebih jauh bahwa Midian ini adalah anak dari Keturah ya.